Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Alivia Yumna Amri dalam Ruang UGD. Seperti biasa, Ruang UGD akan membahas seputar mitos dan fakta terkait dengan dunia kesehatan. Kira-kira kita akan membahas tentang apa? Yuk. Ya, selamat siang. Siang, Halo, Dok. Gimana? Siang. Gimana nih Dok kabarnya nih? Baik. Baik. Oke, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Andi Sugiarto, SPRM. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya dok, terkait dengan disfungsi ereksi. Nah, untuk Tribuners yang ada di rumah mungkin bertanya-tanya nih, bagaimana cara mengatasinya dan apa saja gejala-gejalanya? Mari kita ngobrol bersama Dr. Andi. Baik dok, sebenarnya disfungsi ereksi itu sendiri apa ya dok dan bagaimana gejalanya? Ya, jadi kita lihat ya di dalam ini kan ilmunya ilmu seksologi ya. Iya. Jadi semuanya mengandung hal-hal yang berbau seks ya. Iya benar. Nah, disfungsi ereksi. Ereksi itu yaitu tegangnya alat kelamin pria, penis ya. Oke. Jadi kalau disfungsi berarti dia fungsinya itu berkurang. Baik. Jadi artinya apa? Artinya adalah suatu ketidakmampuan pria untuk bisa ereksi. Oke. Jadi pria itu nggak bisa ereksi, Ereksi. ya. Atau dia bisa ereksi tapi tidak mampu mempertahankan. Oke. Tidak mampu mempertahankan sampai kapan? Jadi sampai terjadi hubungan intim yang memuaskan untuk kedua belah pihak. Oke. Ya, jadi hubungan intim kan dua pihak, suami dan istri. Iya benar. Baik dok, terkait dengan disfungsi ereksi lagi nih dok. Ya. Kira-kira apakah stres menjadi salah satu penyebabnya dan apakah ada faktor lain yang mengakibatkan adanya disfungsi ereksi ini dok? Ya, penyebab disfungsi ereksi itu kan ada bermacam-macam. Jadi dibagi dulu antara, tadi kalau stres itu kan berarti karena psikologis. Iya benar. Nah, psikologis itu kita pikirkan sebagai penyebab. Ya, tapi yang kita cari lainnya adalah faktor fisik. Faktor fisik, itu kira-kira seperti apa dok? Ya, fisik itu kita lihat hormonalnya. Hormonalnya. Hormonal itu kan berarti ada hormon pria yang namanya hormon testosteron. Ya. Nah, kadarnya itu harus normal atau tinggi. Nah, sehingga dia punya kemampuan seksual yang baik. Oke. Satu hormon. Lalu yang kedua dari faktor pembuluh darah atau vaskuler. Nah, kita tahu penis ya itu adalah suatu organ yang di dalamnya penuh dengan pembuluh darah. Iya baik. Nah, kalau untuk bisa ereksi pembuluh darahnya harus lancar. Tidak boleh ada sumbatan atau kebocoran. Oke. Ya, itu kita lihat nanti ya. Nah, lalu berikutnya adalah faktor syaraf. Faktor syaraf. Syaraf itu seperti kabel listrik lah ya. Jadi kalau misalnya ada rangsangan dari otak, nah dia misalnya melihat sesuatu yang secara visual menarik. Nah, pria kan lihat cewek ya menarik. Nah itu dia seperti nyetrum gitu. Nyetrum ya. Nah, itu syaraf tuh seperti itu. Baik. Ya ada impuls seperti impuls listrik gitu ya. Nah, lalu juga faktor penyakit penyerta. Penyakit penyerta itu contohnya apa? Kencing manis, tekanan darah tinggi atau hipertensi, lalu kolesterol, ya itu penyebabnya. Lalu bisa juga ya ada sumbatan di mana? Di jantung, ya atau di daerah pembuluh darah yang lain, di otak. Nah itu akan mengakibatkan disfungsi ereksi. Oke. Gitu Mbak Fia. Nah tapi kita pengen tahu juga gini loh, kan tadi disfungsi ereksi itu nggak bisa ereksi, nggak bisa tegang, nggak bisa keras. Nah itu ada derajatnya. Jadi nggak ada orang yang gini, orang yang ereksinya itu bagus banget. Bagus banget itu kalau kita ibaratkan seperti kalau kita pegang timun. Keras, atau terong ya. Jadi kalau kita pegang tuh keras kan nggak bisa dilenturkan ya. Iya. Nah, kalau udah turun dikit
kayak sosis. Nah, kita bayangkan sosis. Kalau sosis kan ada tegang, tapi masih bisa kayak lentur, bisa dilenturkan. Itu udah turun derajatnya ya. Kalau yang tadi keras banget, tingkatan skala 4, ini skala 3. Skala yang lebih rendah lagi seperti pegang pisang. Pisang yang sudah dioncek udah dikupas. Dikupas. Iya. Jadi kan gampang ini ya, gampang putus. Jadi kayak gampang jatuh gitu. Oke. Nah, Yang kita harus level imajinasi nih. Yang level 1 seperti tahu. Seperti tahu, gimana itu dok? Tahu itu kan kalau dipegang kan lembut banget. Gitu. Nah, Sama sekali ya banget, dok berarti iya. ya. Oke. Udah, itu paling parah. Paling parah. Nah itu namanya erection hardness score. Jadi skornya skor berapa? Oke, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Oke dok, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Umumnya nih dok, adanya disfungsi ereksi ini terjadi di usia berapa untuk pria? Nah ini, kalau sekarang itu disfungsi ereksi itu mulai usia-usia muda. Sekarang saya sering menjumpai usia 25, 26, belum kepala 3. Ya, jadi kayak mengejutkan gitu kan sebetulnya. Di usia muda ya dok? Iya. Oke. Waktu saya menangani itu tahun 90-an, waktu awal-awal, itu orang datang dengan usia 50-an, itu udah termasuk muda. Oh, muda. Iya, dia merasa dirinya masih muda ini. Iya. Tapi semakin sekarang ini semakin umur 20-an, umur 30 udah mengalami disfungsi ereksi. Ya walaupun masih ringan. Iya benar. Masih ringan. Ringan itu tadi misalnya kadang bisa, kadang enggak. Atau misalnya kalau dari 10 kali mencoba hubungan intim, mungkin dia nggak bisa 2 kali. Gitu loh ya. Ya. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apakah disfungsi ereksi ini masih bisa diatasi dok? Dan apabila wanita juga mengalami hal seperti ini, apakah ada solusinya? Baik pria maupun wanita seperti pasangan seperti itu? Oh iya. Jadi yang pertama kalau kita mau mengatasi suatu masalah, kita cari penyebabnya kan. Baik. Nah penyebabnya apa? Dia ada penyakit-penyakit penyerta atau enggak ya? Yeah. Misalnya ada kencing manis ya, hipertensi, atau misalnya dia ada gangguan di pembuluh darah, ada sumbatan, ya itu semua diatasi. Dan dengan kemajuan teknologi sekarang tuh kita punya beberapa pilihan ya. Tentunya nanti kalau kita periksa dulu hasil labnya bagaimana, nah, kita bisa mengobati secara ya lebih baik secara dini. Sebab kalau sudah parah banget tadi kayak derajatnya udah kayak tahu, udah lembek banget, ya tentunya lebih lama gitu loh, ya kan? Tapi bisa diatasi, bisa diatasi. Ada obat-obat yang suntikan berupa hormonal, ya, obat minum yang hormonal juga ada, ya. Lalu juga obat-obat yang menghilangkan sumbatan atau terutama banyaknya berupa hormonal, ya. Kita bermain di situ. Oke, kira-kira ada tips nggak dok untuk pasangan muda mungkin untuk menghindari adanya disfungsi ereksi baik kepada pria dan untuk mengatasi pada wanita, itu kira-kira seperti apa untuk Tribuners yang ada di rumah? Jadi kita harus gaya hidup yang sehat. Gaya hidup sehat. Kalau kita mau mencegah ya, jadi kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegah itu berarti belum terjadi penurunan kualitas ereksi. Iya benar. Ya kita harus olahraga secara rutin. Nggak usah berat-berat, tapi kita mulai sekarang. Mulai sekarang itu ya dari seawal mungkin ya. Lalu yang kedua, makanan itu harus kita jaga. Yang paling mudah yang 4 sehat 5 sempurna, semua lengkap. Nah, khususnya untuk secara hormonal, secara ereksi ini baik, ya kita harus banyak makan protein-protein yang baik ya, kayak protein yang dari ikan, telur, daging ayam, ya, terus daging sapi, itu. Tapi
kita mengurangi daging yang dicampur dengan lemak gitu kan. Lemaknya sedikit. Berarti yang benar-benar dagingnya, Dok? Ya, ikan lah nomor 1. Kalau ada ikan, lebih baik pilih ikan. Pilih ikan. Tapi ada juga yang sosok, saya senangnya ikan terus. Iya. Ikan laut, ikan air tawar, ikan ayam, ikan sapi. Oke. Gitu. Nah, terus kalau khususnya di dalam hal suami istri ya, itu harus banyak kita ini gini loh, hubungannya baik ya. Baik. Pertama dari komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu adalah apa? Ya kita ngomong apa yang kita mau. Iya benar. Misalnya dalam hubungan itu apa sih yang kita mau apa? Dengan cara yang halus, yang baik, yang lembut. Jangan yang kasar, jangan keras-keras. Benar. Yang keras lainnya aja. Nah, komunikasi ya. Lalu juga hubungan intim itu jangan terlalu jarang ya. Kalau masalah terlalu sering atau enggak itu tergantung dari orang masing-masing. Nah, artinya paling tidak dalam usia berapapun, paling enggak tuh seminggu sekali berhubungan intim. Kalau yang muda tuh nggak usah disuruh ya. Udah otomatis. Udah otomatis. Tapi ada juga loh banyak orang muda yang karena dia tekanan pekerjaan, stres, kayak lupa berhubungan intim. Jadi jarang. Belum punya anak, lalu jarang berhubungan, lalu juga jadi ereksinya juga kurang. Nah, kalau dicek hormonnya juga turun. Anehnya seperti itu. Katanya dia mungkin ya, Dok, saya kalau waktu dulu belum nikah pengennya sering gitu ya, tiap hari. Tapi kenyataannya waktu udah nikah jarang. Dan begitu jangan diulangi ya. Oke Tribuners, itu tadi penjelasan dari Dr. Andi terkait dengan disfungsi ereksi. Jangan lupa untuk tonton terus Ruang UGD di episode selanjutnya. Seperti biasa yang akan membahas mengenai mitos dan fakta seputar dunia kesehatan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa subscribe ya.